suara aneh ya kan, ini juga bisa ini. Kerusakan itu sebenarnya didahului oleh simptom ini baru muncul ya kan. Makanya untuk merunning atau memperbaiki sistem ini, maka kita harus masuk ke dalam lagi ya kan, mendeteksi bagaimana yang simptom-simptom ini bisa dideteksi ya kan, bisa diukur ya kan, sehingga dengan pengukuran simptom-simptom ini itu bisa memprediksi ya, kira-kira seperti itu. Oke, next. Ini secara summary ya, bagaimana sistem maintenance itu sebenarnya bertingkat ya kan, berbeda level ya kan. Mulai yang paling buruk ya kan, atau yang paling lama itu adalah korektif. Jadi ini tidak ada planning ya, unplanned maintenance, tidak ada program maintenance, terus polanya itu unit dioperasikan sampai rusak, setelah rusak baru dilakukan perbaikan. Nah, ini generasi yang tradisional yang dulu ini banyak orang di awal itu mempraktekkan pola ini, tapi berkembangnya keilmuan maka muncul yang namanya preventive maintenance. Artinya di sini polanya ada maintenance yang terjadwal ya kan, secara periodik, terus dilakukan replace secara periodik sesuai dengan standar umur ya kan. Artinya di sistem preventif ini ya kan, itu biasanya ditentukan umur engine itu berapa jam, umur transmisi berapa jam, umur diferensial vanadir pompa itu berapa jam, sehingga pada waktu sudah ditentukan polisinya, maka seorang maintenance planning bisa melakukan penjadwalan ya kan, pada umur segitu kira-kira tanggal berapa nantinya disiapkan dan dilakukan penggantian. Yang lebih advance dari preventif ini ada predictive maintenance. Ini polanya adalah melakukan condition based maintenance atau equipment condition monitoring atau base maintenance lah ya. Artinya berdasarkan yang tadi kita bilang sedikit mengenai simptom-simptom, gejala-gejala simptom dulu di trending ya kan, dimonitor sehingga sebelum build itu bisa dilakukan pencegahan. Ini polanya dalam mendeteksi gejala kerusakan, memprediksi kapan akan rusak, setelah diprediksi maka dilakukan penjadwalan ya kan. Nah, ini polanya yang lebih bagus ya kan. Ini predictive maintenance. Sebenarnya juga masih ada yang lebih advance lagi, itu adalah mengenai reliability center maintenance. Itu hampir kayak prediktif tapi dikombinasikan dengan modifikasi, terus technical improvement ya kan, terus technical design, terus material improvement ya, kira-kira seperti sampai pembelian spare part komponen yang lebih bagus durability-nya. Jadi namanya juga reliability center maintenance, artinya bagaimana unit itu dilakukan maintenance sehingga lebih durable, lebih tahan ya kan, itu di RJM. Ya, saya kira kalau sudah bisa merunning di predictive maintenance itu, maka Anda sudah cukup bagus dalam running sistem maintenance. Oke, terus berikutnya ini gambaran mengenai siklus ya. Yang tadi korektif ya, ini dioperasikan, dilakukan repair, fail baru dilakukan perbaikan terus dioperasikan lagi. Ini siklusnya. Ini seperti yang tadi aktivitinya ya juga sedikit tadi kita sampaikan ya kan, intinya hampir sama. Ini ilustrasi gambarnya. Terus berikutnya ini juga prediktif ya. Prediktif tadi ya kan. Jadi setelah dioperasikan dilakukan condition monitoring ya kan. Condition monitoring ini dioperasikan, kalau masih oke dioperasikan, nanti dilakukan repair atau koreksi terhadap prediktif kira-kira failure itu kapan terjadi ya kan. Ini toolnya bisa dengan ppm ya kan, terus ada tool mengenai oil analysis ya kan, terus vibration analysis, infrared inspection. Nah, ini masing-masing satu keilmuan atau satu knowledge tersendiri yang biasanya juga manpower kita ini perlu kita develop untuk menguasai tool-tool dalam melakukan condition monitoring. Terus keuntungannya mengurangi overtime, menaikkan production, waktu biaya juga lebih efisien, perbaikan juga mengurangi perbaikan yang berulang ya kan. Terus minor problem juga bisa diperbaiki lebih dini, downtime lebih terjaga, komponen life. Nah, ini biasanya ujung akhirnya komponen life itu bisa terimprove ya kan, lebih meningkat. Nah, ini kawan-kawan kenapa sih kita dengan berbagai pola tadi, ada korektif, ada prediktif, ada preventif. Sebenarnya kalau kita hubungkan dengan cost ya kan, lagi-lagi bahwa memang proses maintenance itu perlu cost, makanya sebenarnya apakah proses korektif itu harus kita buang sepenuhnya, itu enggak juga ya kan, ataukah proses preventif itu kita harus adopsi sepenuhnya, ternyata enggak juga. Jadi dalam siklus biaya itu sebenarnya RM cost, repair maintenance cost itu ada titik optimumnya. Ya, di mana titik optimum itu sebenarnya kalau dilihat secara grafikal, yang grafik itu sebenarnya itu titik optimumnya itu adalah kombinasi antara korektif sama preventif. Jadi di sini bisa dilihat ini korektif maintenance ya kan, terus preventif.
kalau kita terlalu banyak preventif, sebenarnya cost-nya juga akan lebih tinggi. Kenapa? Karena semuanya ditentukan umurnya, tidak ada room atau opportunity kita saving cost melalui penambahan umur komponen atau umur spare part. Makanya pada sistem maintenance yang itu mengadopsi preventif 100% itu tentunya cost-nya juga akan lebih banyak. Tapi juga korektif, kalau kita terlalu banyak korektif ya cost-nya juga akan lebih besar. Di sini kita bisa lihat semakin korektif semakin berat ya pasti cost-nya juga akan besar, ya kan? Nah, sebenarnya titik optimumnya itu adalah iris ini ketemunya antara korektif sama preventif. Jadi memang kadang-kadang di area yang putus-putus ini itu adalah titik optimnya. Memang ini bisa ditentukan setelah kita melihat ya kan bagaimana kita menentukan itu korektif atau itu prediktif atau itu preventif ya kan. Tapi at least memang perlu data kawan-kawan, perlu data rekan. Oke, ini secara global memang kalau dilihat secara general ya umum itu memang bisa dilihat sebenarnya memang kalau kita ngomong sistem maintenance itu memang cost ya kan, ini bisa dilihat warna merah, biru sama hijau. Jadi kalau warna merah ini reaktif, ini Anda running maka terjadi kerusakan yang unscheduled atau unplanned atau istilahnya tadi failure, maka tadi kerusakan yang failure itu yang tiba-tiba itu pasti berbiayanya cukup tinggi. Makanya ini kalau dilihat Anda running lagi maka terjadi fail, maka akan terjadi cost yang tinggi lagi. Anda running lagi cost tinggi lagi, terus berikutnya. Makanya di sini siklusnya itu seperti mata gergaji ya, ada lonjakan cost. Ya kan ini untuk yang sifatnya reaktif atau korektif. Sedangkan yang preventif atau plan itu yang warna biru. Ya, ini cenderung lebih bagus daripada reaktif, ya kan? Datar karena secara proyek. Tapi memang kalau dibandingkan dengan prediktif, ya kan, itu memang masih lebih optimum itu sistem predictive maintenance. Kenapa? Karena sistem prediktif itu melakukan perbaikan itu saat masih simptom, masih gejala. Sedangkan kerusakan yang sifatnya gejala itu kalau diperbaiki itu masih perlu spare part itu yang masih sedikit, ya kan? Atau spare part itu yang nggak terlalu kompleks dibandingkan kalau sudah terjadi fail. Sebenarnya kalau yang plan ini sebenarnya komponen sudah terjadi fail pada umur komponen yang sudah ditentukan. Yang cuma memang keuntungannya yang plan preventif itu umur sudah ditentukan itu dengan pendekatan statistik di mana komponen atau kerusakan itu tidak sudden problem, ya kan, di shutdown, ya kan, diplanningkan. Tapi sebenarnya kerusakan komponen sudah terjadi. Makanya di sini masih mirip kayak prediktif, cuma memang masih di atas. Makanya di sini bisa dilihat secara general memang sistem prediktif ini yang akan mengenerate cost itu lebih efisien. Jadi kalau kita berbicara bagaimana untuk mendapatkan cost maintenance yang efisien, tentunya kawan-kawan atau rekan-rekan praktisi harus merunning sistem maintenance itu mendekati ke level predictive maintenance. Oke, next kita lanjut. Nah, ini gambaran juga mengenai cost, ya kan? Ini mengenai potensial saving. Semakin Anda meningkatkan kualitas maintenance, maka savingnya akan semakin banyak. Artinya kalau saving banyak, berarti cost untuk repair maintenance akan semakin sedikit. Oke, ini kita lanjut. Ini mengenai beberapa program yang tadi juga sebenarnya kita sempat singgung mengenai practical maintenance, ya kan? Ini perawatan berkala, ya kan? Ini bagaimana untuk merunning ini ya tentunya ada schedule, ada budget, konfirmasi ke produksi, target sampai pencucian unit, ya kan? Jenis-jenis pekerjaannya, ya kan? Ini nanti bisa dibaca, ya kan? Terus ada program mengenai midlife atau general overhaul, ya kan? Ini komponennya apa saja sih? Ya tentunya kalau kita berbicara overhaul itu adalah komponen utamanya. Kalau midlife itu adalah separuh namanya midlife. Itu biasanya penggantian subkomponen yang ada pada mature komponen. Dan kalau kita berbicara engine misalkan, nah itu untuk general overhaul ada replacement atau overhaul engine. Kalau kita berbicara midlife engine-nya itu berarti penggantian kompresor, starting motor, alternator, ya kan, turbocharger, water pump, ya kan, dan sebagainya. Oke, ini sedikit introduce mengenai predictive maintenance. Jadi tool-toolnya itu sebenarnya bisa banyak, tapi di dunia alat berat itu yang biasa dipakai itu ada tool mengenai schedule oil sampling atau oil analysis. Jadi artinya komponen-komponen misalkan kayak engine itu kan memakai pelumas ya, atau oli atau lubrikan. Pelumas atau oli ini kita ambil sedikit, kita masukkan kepada botol, habis itu dikirim ke lab. Gunanya untuk apa? Dikirim ke lab itu untuk melihat, ya kan, berapa banyak partikel
besi, partikel kuningan, partikel PB, partikel krom, ya kan, terus PQ atau partikel Lars, ya kan, partikel yang besar, terus bagaimana kontaminasi terhadap coolant, ya kan, atau natrium, ya kan, terus kontaminasi terhadap fuel atau soot, ya kan, itu cek darah, ya kan, artinya kita medical check up, darah diambil sedikit terus dideteksi kira-kira dalam darah kita itu ada penyakit atau indikasi penyakit apa. Ini sama kayak unit itu masing-masing komponen seperti engine transmisi, van der drive atau benda-benda atau komponen-komponen yang berputar itu ada olinya, ada lubrikannya, kita ambil sedikit, kita uji lab. Nah, ini juga nanti ada knowledge khusus bagaimana mendeteksi kerusakan melewati oil sand. Terus ada program PPM, ya kan, ini di dalamnya ada test adjusting mengenai engine, hidrolik, transmisi, electrical, ya kan, pemeriksaan keretakan, getaran, suara dan sebagainya. Terus ada pemeriksaan undercarriage. Nah, ini ada kausan link, bushing, ketinggian crosser, roller dan sebagainya, ya kan. Sehingga nanti ini bisa mendeteksi berapa lama lagi dilakukan penggantian undercarriage. Ini hal penting karena memang undercarriage termasuk cost elemen repair maintenance yang cukup besar di unit alat berat yang bertipe crawler, ya, yang memakai thread. Oke, itu kawan-kawan, rekan-rekan, kita lanjut. Ini sedikit mengenai basic maintenance fundamental. Jadi ada major komponen untuk engine, ya, proses perawatannya seperti apa bisa dilihat di sini, dan monitoringnya apa yang bisa diukur itu bisa dilihat di sini. Contohnya misalkan engine speed, ya kan, itu harus dimonitor. Kalau idle, high idle ini biasanya di monitor panel itu ada quick, ya, quick PM, ya, istilahnya quick PM. Itu bisa seorang engineer itu bisa mendeteksi atau mendatakan kira-kira low idle, high idle, atau converter, boost pressure, ya kan. Kalau ini boost pressure dan boost pressure ini bisa di technical download ataupun pengukuran dengan alat pressure, ya, itu bisa diukur. Terus blow by mengenai pressure oli, exhaust gas dan sebagainya, ini bagian-bagian komponen engine yang kira-kira condition monitoringnya itu bisa dilakukan. Kalau pemeriksaan mengenai transmisi bisa di sebelahnya, itu mengenai pressure inlet, outlet, lock up, starter, ya kan. Ini saat engine high idle atau low idle ini bisa menjadi parameter. Oke, next kita lanjut. Ini sedikit nanti ada mengenai backlog. Tadi sudah kita sedikit introduce atau kupas mengenai pengenalan backlog. Jadi merupakan tumpukan pekerjaan yang sengaja dibuat dalam rangka untuk perencanaan jadwal perbaikan. Ini gunanya apa? Jadi pekerjaannya ditunda itu sebenarnya kita dalam rangka untuk pengaturan sumber daya, pengaturan prioritas, ya kan, untuk proses perbaikan equipment, dan juga kita memprepare resources-nya, ya kan. Kenapa ditunda? Karena saat failure terjadi itu biasanya perlu spare part, perlu orang, perlu tool, perlu facility, ya kan. Dan tentunya ini perlu kita kumpulkan dulu, perlu kita siapkan, ya kan. Setelah resources proses maintenance itu siap, baru unitnya di-down-kan, dieksekusi. Makanya perlu yang namanya backlog management system. Oke, ini apa keuntungannya merunning backlog? Itu mengurangi kerusakan yang tidak terencana. Pastinya kalau backlog-nya itu bagus, ya kan, artinya bagus itu pada proses inspection, ya kan. Jadi backlog itu ada proses inspection, ada proses ordering, ada proses planning, ada proses eksekusi, sampai ada proses recording dan review. Itu kalau sudah bagus dan sudah running sebagai satu sistem yang utuh, ya kan, biasanya itu akan banyak membantu mengurangi unscheduled breakdown. Terus kerusakan yang lama ini bisa dikurangi, artinya dengan backlog karena resource